Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan rangkuman materi dari tema kedua, udara bersih bagi kesehatan, subtema pertama, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, hari ini kita belajar apa aja sih, Pak? Tujuan belajar kita hari ini yang pertama kita akan memahami sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Yang kedua, kita akan belajar membuat kalimat tanya dengan baik. Yang ketiga, kita akan menganalisis jenis usaha ekonomi masyarakat. Serta yang keempat, yang terakhir, menghayati tanggung jawab dan penerapan tanggung jawab di masyarakat. Yuk kita masuk ke sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Ya, pertama, pernapasan pada hewan di sini Bapak bagi menjadi 7 ya. Ya, yang pertama hewan yang termasuk dalam kategori vermes. Vermes itu yaitu cacing tanah. Cacing tanah ini bernapas menggunakan kulitnya. Gitu. Kemudian jenis yang kedua, hewan yang kedua yaitu hewan yang termasuk ke golongan insekta. Insekta ini maksudnya adalah serangga. Ia bernapas menggunakan trakea. Dan yang ketiga, jenis hewan yang ketiga yaitu Pisces. Yang ini ikan. Ya, ikan bernapas dengan insang. Yang keempat yaitu amfibi. Amfibi bernapas dengan insang dan juga paru-paru dan juga ada juga permukaan kulit. Yap, kita next. Selanjutnya, hewan ke dalam kategori reptil seperti ular, kadal, cicak, buaya, ya. Jangan buaya darat ya. Biawak itu bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya lagi hewan yang termasuk ke kategori selanjutnya yaitu aves. Aves ini seperti burung ya, dia ini bernapas dengan paru-paru yang memiliki kantong udaranya. Dan selanjutnya hewan yang masuk ke kategori mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Ada mamalia air dan juga mamalia darat. Tentu ini bernapas menggunakan paru-paru. Nah, pernapasan pada manusia sendiri yaitu punya banyak organ ya, dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru dan dibantu oleh otot diafragma. Nah, ternyata bernapas ini juga membutuhkan kekuatan otot loh. Ya, otot yang sangat berperan saat bernapas yaitu otot diafragma. Ketika udara masuk, udara masuk dari hidung kita, diafragma kita menjadi datar. Kemudian ketika kita menghembuskan napas kita, udara keluar, diafragmanya berelaksasi, ya tulang rusuk bergerak masuk. Seperti itu. Nah, untuk melatih organ pernapasan, kita bisa lakukan dengan cara bernyanyi. Ya, bernyanyi seperti lagu Hari Merdeka ataupun gugur bunga. Ya, tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do re mi fa sol la si do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Kemudian diatonis ini dibagi menjadi 2, ada yang mayor dan minor. Bedanya secara ringkas, kalau yang mayor itu ya bersifat riang lagunya, bersemangat gitu kan. Kalau yang minor, tangga lagu-lagu yang bertangga nada diatonis minor itu biasanya bersifat sedih, kurang bersemangat, seperti lagu-lagu himne gitu ya. Nah, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Setiap menit ya 15-20 kali dan setiap tarikan napas itu sampai setengah liter. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya kita running, terus kita ini membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Nah, dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali. Itulah sebabnya kita terengah-engah nih kayak Pak Guru nih kalau ngejelasin kecepatan gitu kan. Ngap-ngapan, ngas-ngasan. Oke. Nah, kita masuk ke materi kalimat pertanyaan ya. Nah, apakah saat kita tidur sistem pernapasan kita tetap bekerja? Ya, tentu jelas kan. Kalau nggak bernapas saat tidur, ya meninggal gitu. Terus berapa kali sih kita menarik napas setiap menit? Nah, itu contoh kalimat membuat kalimat pertanyaan dengan baik. Ada beberapa kalimat kata tanya yang bisa kalian gunakan.
Oke, ada siapa, menanyakan orang gitu kan, bagaimana, menanyakan proses, kapan, menanyakan waktu, di mana, menanyakan tempat, berapa, menanyakan seberapa banyak dan apa. Dan jangan lupa, setiap kalimat tanya yang kalian buat harus diakhiri dengan tanda tanya. Contoh nih, pertanyaan, kalimat pertanyaan. Apa sih pekerjaan orang tuamu? Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan, kita lanjut ya, membahas tentang jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi ada yang pertama, Bapak bagi menjadi jenis usaha di bidang agraris, yaitu pertanian dan perkebunan. Kemudian jenis usaha yang kedua yaitu peternakan. Ada peternakan hewan kecil, besar, dan unggas. Jenis usaha ekonomi yang selanjutnya perikanan. Ada yang perikanan darat dan juga air laut. Serta jenis usaha ekonomi pertambangan. Contohnya yang logam, menambang logam, non-logam. Kemudian jenis usaha ekonomi selanjutnya itu perhutanan. Nah, jenis usaha ekonomi ini yang mesti kita perhatikan. Emang ada Pak usaha ekonomi di bidang hutan? Ada, yaitu dengan cara tebang pilih gitu. Kemudian jenis usaha ekonomi selanjutnya perdagangan, ekspor impor. Selanjutnya jenis usaha ekonomi selanjutnya perindustrian, ada yang perorangan dan juga kelompok, serta bidang jasa yang berupa pariwisata, pendidikan juga bisa, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas ekonominya, usaha ekonominya, kita mesti bertanggung jawab dong. Ya, lanjut ya, kita bahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu berbeda dengan hak dan kewajiban, tapi tanggung jawab itu lebih spesifik lagi. Tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ternyata tanggung jawab ini dibagi beragam gitu ya. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap warga masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggung jawab terhadap sang pencipta. Contoh, misalnya tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, ya tanggung jawab yang kita lakukan untuk membersihkan diri kita misalnya, kita perlu mandi gitu kan, kita perlu pakaian yang bagus, yang bersih. Makanya itu kita dianjurkan ya kalau di Indonesia ini mandi sehari 2 kali ya, beda di negara-negara yang iklimnya dingin gitu ya. Lanjut, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, di sini Bapak membagi keempat nih. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yang pertama kita mesti memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan. Ya, cukup padat ya materinya. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat di rumah, tetap jaga protokol kesehatan. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.